Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sering mengamati suatu objek. Misalnya mengamati objek pemandangan bukit kelam, kegiatan pramuka di sekolah, ataupun kegiatan kemah, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan teks laporan hasil observasi. Tahukah kalian yang dimaksud observasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu secara cermat atau teliti. Hasil kegiatan observasi ini sering dituangkan dalam bentuk teks yang sering disebut teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan dalam bahasa Inggris disebut juga report. Ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum. Yang pertama, teks laporan sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau klasifikasi. Yang kedua, pada teks laporan hasil observasi sering digunakan kelompok nomina atau kata benda dengan penjenis atau kelompok nomina dengan pendeskripsi. Yang ketiga, mengandung fakta. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang keenam, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang ketujuh, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan yang terdiri dari deskripsi bagian dan manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa objek atau gejala yang diobservasi dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan, atau hubungan antara kedua unsur yang membentuk frasa tidak berstruktur subjek predikat atau predikat objek, atau sering juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Yang kedua, sinonim dan antonim. Sinonim adalah pertalian dua atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Suatu kata bersinonim dengan kata lainnya apabila dalam kalimat yang sama kata-kata tersebut dapat saling menggantikan, atau kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks.
Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu pola. Dalam istilah lain, kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Pola kalimat adalah rangkaian kata yang minimal terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Di dalam kalimat simpleks tersebut hanya terdapat satu kata kerja atau satu predikat utama. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau memiliki dua predikat atau kata kerja utama. Dalam istilah lain, kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk. Demikianlah penjelasan saya tentang materi teks hasil laporan observasi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.